Hai Sahabat Eljon, gimana kabarnya Sahabat Eljon semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya berbahagia. Hari ini bersama Yunika Suwandi di L-Talk, Empowering Life Through Communication. Dan hari ini kita masih membahas roller coaster kehidupan bersama dengan dua narasumber hebat kita, yaitu ada Bapak Donny De Keyzer sebagai speakerpreneur dan Bapak Ronnie Francis sebagai business maximizer. Sebagai duta besar Perancis. Duta besar Perancis kalau gitu. Perawatan Ciamis. Ya. Ciamis. Agak jauh ya dari sini ya. Oke, ini saatnya yang ditunggu-tunggu oleh Sahabat Eljon karena mengenai masalah-masalah dan roller coaster kehidupan. Tipsnya apa sih kira-kira buat Sahabat Eljon? Mungkin dimulai dengan Bapak Donny. Kenapa harus aku dulu? Emang aku yang paling banyak masalah kok. Justru yang kelihatan paling senyum-senyum dan udah Ya. banyak. Oh, sudah mengerti ya ilmu dari psikolog ya. Senyum-senyum itu karena memang banyak masalahnya. Artinya dari usia kan sudah mengalami banyak masalah. Terus yang kedua, berapa banyak masalah yang berhasil diselesaikan, makin banyak senyum kita. Benar nggak? Benar. Tapi hati-hati juga ya dalam psikologi komunikasi. Ini saya mau sharing aja nih buat sahabat Eljon. Hati-hati juga dengan orang yang tanpa sebab itu senyum-senyum sendiri atau tiba-tiba tertawa sendiri atau hanya dengan hal kecil dia langsung terbahak-bahak. Sebenarnya itu Konslet. iya, konslet. Itu menutupi masalah besar yang ada dalam dirinya. Mungkin Yunika atau sahabat Eljon ketemu dengan teman ya kan, tahu-tahu itu biasa kita lagi bercanda apa, biasanya tuh bercandanya normal gitu. Tapi hanya dia yang tertawa terbahak-bahak. Oh gitu. Oh, kita patut prihatin sebenarnya ya, dan kita tanya ada yang bisa gua bantu nggak gitu kan, sebenarnya dia ada masalah sampai mungkin suatu saat ketika sudah mulai tersentuh hatinya dia akan menangis Sejadi-jadinya. Bahkan kalau Yunika bilang Anda sehat. Nah, yang penting dari saya itu adalah kita menerima dulu kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah. Ya, tapi ingat betul ya, sahabat Eljon, bahwa hidup itu adalah anugerah. Yes. Ya, seperti sebuah lagu, hidup ini Asik. adalah kesempatan. Iya nggak? Music. Jadi kalau kita masih hidup, kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Sederhana kok, tiap mau naik kelas kan pasti guru kita ngasih ujian kehidupan kan. Dan setiap orang itu hanya diuji dengan bidangnya masing-masing. Ya, setiap manusia diuji dengan kehidupannya masing-masing. Contoh saya sebagai praktisi di bidang komunikasi. Maka dalam profesi saya, ujian itu adalah bidang komunikasi gitu kan. Dan itu yang sering saya hadapi. Bagaimana mengajarkan komunikasi ke orang lain, tapi ternyata berkomunikasi dengan anak sendiri jauh lebih sulit. Ya kan, apalagi anak yang mau masuk usia remaja, ya kan, anak yang dari balita mulai usia kanak-kanak, wah itu ternyata berat. Dan yang lebih berat lagi adalah berkomunikasi dengan istri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa ya istilahnya itu, tarik nafas dulu, take your time ya, ambil waktu buat diri Anda ya, tetapi ingat jangan mengesampingkan orang-orang yang terkait dengan kehidupan Anda. Kalau Anda kepala keluarga ya, Anda harus punya waktu memilah dan memilih, melakukan skala prioritas untuk menyelesaikan masalah, tetapi hidup Anda dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam kehidupan sosial terus berlanjut, ya kan? Kecuali kalau misalnya Anda masih single, ya kan, Anda belum punya tanggungan, ya oke, fokus 100% pada masalah Anda. Tapi kalau Anda sudah memiliki kehidupan bersama pasangan, anak-anak, itu kan, tetap Anda harus prioritas keluarga juga ikut serta dalam upaya menyelesaikan masalah. Yang ketiga, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan saja Ronnie Francis, karena dialah yang memilih tema ini. Iya kan? Ya, jangan salahkan sama siapa. Ya, acceptance itu penerimaan diri, membuka peluang kita untuk menciptakan opsi-opsi masalah. Nah, setelah itu susun skala prioritas penyelesaian masalah dan percayalah, waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Dan saya tidak bisa mengukur waktu penyelesaian masalah saya sama dengan Yunika, sama dengan Bro Ronnie, ya kan? Mungkin masalah saya memerlukan waktu berbulan-bulan baru selesai, ya kan? Bro Ronnie mungkin cuma butuh 1 minggu, beda, ya kan? Ukuran body aja beda, ya kan? Contoh pengusaha ketika dia ada kredit macet di sebuah bank, kreditnya 3 triliun, sementara Bro Ronnie mungkin kreditnya cuma 3 miliar.
ya dia mungkin butuh waktu cuma 3 sampai 6 bulan. Ya kan, sementara pengusaha itu ya kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, jadi jangan khawatir, semua pasti akan indah pada waktunya. Wow. Toh di balik hujan deras dan badai, setelah itu muncul apa? Pelangi. Pelangi. Iya. Pelangi. Kenapa sampai sekarang kita nggak pernah melihat itu ya, pelangi di Jakarta Ya karena kita masih dalam masalah. Berarti tandanya Jakarta, aduh. Iya, tapi setelah ada pelangi, apakah pelangi akan bertahan terus? Enggak juga kan? Iya. Nah, pasti akan ada hujan lagi kan? Iya. Ada begitu seterusnya. Makanya cara saya nih pribadi nih ya, ketika kita sudah duduk di roller coaster atau ketika kita sudah berada di dalam kehidupan, ya kita nikmati saja. Waktu kita sedang di roller coaster sama seperti kita sedang mendaki gunung. Ada orang bilang pemandangan terindah pada saat kita berada di puncak. Betul. Tapi waktu kita sedang mendakinya, Yunike, kita masih bisa kok menikmati pemandangan seperti lagu kan, kiri kanan kulihat saja Kok yang banyak. Pohon cemara. Nah, pohon cemara pun yang ada di kiri kanan kita waktu mendaki bisa dianggap sebagai sebuah keindahan. Kenapa? Bahkan masalah itu pun bisa dianggap sebagai sebuah keindahan. Kenapa pas waktu lu bilang mendaki gunung ingatan gue beda ya? Ya, Karena lu nggak pernah mendaki gunung. Nggak, masih ingat nggak yang mendaki gunung, lewati lembah? Oh, beda angkatan. Ninja Hattori ya. Cuma Iya. hubungannya gimana ya? Kalau mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Ya, karena dia Hubungannya belum ketemu apa? Dora. Ya kan? Iya, ketemu sama Dora. ya. Iya, mau kemana kita? Mau kemana kita hari ini? Itu capek loh. Ditanya mulu Iya, ya. iya. Nah, kalau bisa dari saya, sebelum ditanya ya, tanya saya dong. Iya, geger banget. Sebenarnya tinggi seneng nih namanya nih kalau kayak gini. Iya, iya. Aduh, Parodi, kalau Iya, dari tanya saya. Iya. Ya, saya akan menjawab saja kalau begitu, Yunik. Jadi saya akan mulai dengan namanya cerita, karena dulu kan saya menjadi seorang profesional hipnoterapis. Jadi waktu itu pernah saya dapat klien orang yang pernah pengen bunuh diri, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda berpikir orang pengen bunuh diri, ya, Anda pikir misalnya gini loh, orang pengen bunuh diri itu apakah memang dia langsung cuma kayak sepintas aja dia mikirkan bunuh diri atau kayak gimana? Enggak. Kalau menurut Dipikir-pikir. enggak, Iya. ternyata setiap orang yang mau bunuh diri ternyata ya waktu itu karena ada beberapa orang kliennya, orang yang mau bunuh diri itu penuh dengan namanya perencanaan. Udah ikut training perencanaan. Iya, jadi mereka itu master dalam perencanaan. Apalagi di Jepang ya. Iya, iya. Orang Jepang kan begitu kan? Oh gitu ya? Iya, menyusun perencanaan matang. Bahkan ada tempat-tempat, spot-spot yang memang Iya. itu dilarang oleh pemerintah karena di situ jadikan tempat untuk orang Jepang khususnya melakukan bunuh diri. Iya, jadi ternyata ya mereka itu sudah istilahnya melakukan theater of mind-nya itu berkali-kali. Misalnya contoh ya, jadi nggak ujuk-ujuk namanya orang bunuh diri yang kepikiran sama orang-orang tuh biasanya apa sih, Iya. gantung diri kan? Ya, kayak yang Ternyata- kemarin yang lompat dari lantai 22. Dia lompat. Ya, kalau kan itu masalahnya udah bertahun-tahun kan? Iya, jadi ternyata ada yang misalnya memikirkan gini, pertama dari misalnya dia gantung diri. Dia udah memikirkan nanti gantung diri dia di mana, Pakai dengan tali menggunakan apa. Kemudian kalau misalnya dia lompat kayak gimana, kalau dia menyayat-nyayat sendiri nanti kayak gimana gitu kan ya. Jadi mereka itu sudah mulai merencanakan. Bayangkan loh ya, ini kita bercerita dari sudut pandang mana nih? Ketika orang yang mau melakukan mengakhiri hidupnya aja melakukan namanya perencanaan. Masa kita di dalam hidup kita tidak memerlukan namanya perencanaan, iya kan? Nah, waktu itu pernah ada, waktu itu nasabah saya bilang gini, Ron, kalau kamu punya hidup itu harus namanya ditata dan dititi. Artinya apa? Kamu punya hidup itu harus sama punya perencanaan yang besar namanya. Kamu mau ngapain, bergerak mau kemana, itu jadi namanya kita menata kehidupan kita. Kemudian apa? Ya kita harus meniti, dititi di jalannya satu persatu. Titi Artinya- Kamal apa Titi DJ? Iya, Titi DJ kan. Kalau Ketahuan lagi angkatannya. Saya masih tahu. Iya, saya terjebak. Nah, jadi dia harus dititi. Jadi satu persatu harus dijalani. Jadi tips saya panjang ya bridging-nya. Tips saya yang pertama adalah sebelum sampai Anda sampai ke semuanya, pertama adalah Anda menyadari dulu Anda punya masalah atau enggak. Karena kadang-kadang Anda tidak sadar Anda punya masalah. Sampai orang bilang kamu tuh punya masalah loh. Orang mulai senyum-senyum sendiri, itu konslet namanya yang tadi dibilang kan. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kita punya namanya Kita ada masalah. Justru katanya gini loh, orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang sering marah-marah. Tapi ketika dia diam, itu justru malah bisa mempunyai banyak masalah. Tahu-tahu meledak ya? Iya, Ngeri. justru kadang-kadang kalau misalnya orang nanya, oh psikopat kayak gimana sih? Bukan gara-gara orang suka marah-marah loh. Ya, Psikopat tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan ya dia kan? diam. Necis. Heeh. Diam. Nah, jadi kalau misalnya saya melihat Unicorn mulai diam, nah saya udah mulai berpikir berbeda. Kayak gitu dong. Dan salah satu ciri psikopat tahu nggak, Yudika? Kenapa?
salah satu ciri psikopat tahu nggak? Apa tuh? Dia pakai kacamata dan dia suka pakai baju yang garis-garis kayak gini. Mengarahnya ke sini. Enggak. Itu dibuat-buat. Briefingnya nggak gitu. Enggak, bercanda kok ya. Jadi kalau saya lanjutkan lagi dong. Jadi setelah udah disadari, Anda harus mengetahui dulu namanya akar dari permasalahannya. Jadi jangan sampai kita cuma mengatasi masalah itu yang simptomnya kita bilang. Jadi jangan sampai kalau misalnya Anda panas dikit semuanya pasti ya mungkin Anda bilang panas dalam. Enggak juga gitu loh ya. Ternyata AC-nya mati. Iya, jadi Anda cari tahu dulu akar permasalahannya, baru cari namanya solusinya. Karena kalau misalnya kita belum tahu akar permasalahannya, kita cari solusinya belum tentu tepat. Akhirnya setelah kita cari solusinya, nah ini yang paling penting adalah apa? Anda lakukan bagian Anda gitu. Yang bisa Anda lakukan. Jangan bilang solusi Anda adalah kita nunggu dari pemerintah kasih bantuan kita untuk bantuan sosial. Iya. Itu akan menjadi lebih susah dibandingkan Kerjain kita. dulu bagian lo Iya, gitu loh. carikan dulu. Makanya Soekarno bilang apa yang bisa diperbuat untuk negara ini. Nah, Iya. jadi apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita karena kita adalah penanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Begitu kira-kira. Luar biasa, speechless loh. Tadi aku diem bukan gara-gara emang psikopat, Pak. Speechless itu. Oh iya, pembenaran Lagi ya. nonton, lagi Oh nonton nih. iya. Lagi dicatat ya, Pak. Oh iya. Coba diulangin, masih inget nggak? Pertama acceptance tadi itu. Iya, itu dari Pak Doni. Iya, iya, betul. Oh ini bridging-nya ya? Psikopat. Oke gitu. Nah, anyway terima kasih Pak Doni dan Pak Roni atas Thank you. tips-tips mengenai permasalahan hidup ya Pak. Iya. Iya. Semoga setelah ini Yunika tidak menjadi seorang psikopat ya. Amin. Iya dong, amin. Kita selalu mendapatkan kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi masalah kehidupan Ya, ini. yang penting hidup itu harus bahagia. Iya. Ya, apapun kondisinya kita bahagia. Ya, dan bersyukur ya. Betul. Ingat-ingat tadi hidup adalah anugerah tuh tadi kata Iya. Pak tadi di notot ya. Itu dia sahabat Eljon tadi, buat sahabat Eljon yang mungkin kesusahan, itu dia tadi tips-tipsnya sangat berguna karena Yunika sangat setuju dengan tips-tips yang tadi udah disebutkan oleh dua narasumber hebat kita kali ini. Dan itu dia tadi sahabat Eljon, kita udah ngomongin soal roller coaster kehidupan. Kalau sahabat Eljon masih ingin mengetahui mengenai tips-tips yang lainnya, tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication. Masih bersama saya Yunika Swandi. See you sahabat Eljon. Dah. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you!